Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Voice of Life edisi 10 September 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Pagi yang sangat cerah ya. Dan saya mengajak kembali kekasih Tuhan belajar. Setiap hari saya mengajak belajar. Jangan bosan dengar kata belajar, karena sepanjang umur hidup kita ya memang harus belajar. Pagi hari ini Pak Doni Tatimu siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Doni. Pagi Mbak Wahyu, selamat pagi kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Biarlah kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini Pak Doni akan menyampaikan tentang roh perbudakan. Ya, spirit of the slavery. Ya. Spirit of the slavery. Oke. Silakan Pak Doni. Ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita satu dalam doa sekali lagi. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat semua kasih sayang anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang perkasa. Kami percaya pada perlindungan, penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi bagi kami. Terima kasih, oleh sebab itu lanjutkanlah kasih sayang, anugerah dan rahmat-Mu ya Tuhan. Sebab sungguh tanpa Engkau kami tidak akan pernah bisa ada hari ini. Semua hanya karena perlindungan, semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena perkenanan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hidup kami adalah hidup yang mengucap syukur. Terima kasih. Kami berdoa sebentar, perbincangan kami biarlah perbincangan yang mempermuliakan nama-Mu. Segala pujian, kehormatan hanya bagi Engkau ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Ya, hari ini saya share aja sesuatu yang mungkin kita sudah berkali-kali bahas, sesuatu yang sudah mungkin juga Anda sudah tahu, tapi sekali lagi izinkan firman Tuhan baru bagi kita. Saya bahas tentang spirit of slavery, roh perbudakan. Kita tahu bahwa ketika sudah banyak pendeta mengatakan juga hal yang sama, bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Mesir sesungguhnya tidak pernah keluar dari mereka gitu ya. Sehingga sebenarnya perbudakan Mesir itu berubah dari sebuah tindakan perbudakan, berubah sebenarnya menjadi sebuah spirit, sebuah roh. Hal yang sama terjadi ketika kita temukan misalnya Paulus ketika mengusir seorang perempuan yang punya roh tenung gitu ya. Jadi dari tindakan, jadi saya percaya bahwa dosa itu bertransformasi, bermutasi dari sebuah tindakan menjadi sebuah spirit yang mengikat, sebuah roh yang mengikat. Jadi awalnya dari sebuah tindakan, tetapi kemudian ada sebuah spirit, ada sebuah roh di balik setiap tindakan yang tanpa kita sadar, sehingga selalu itu mengikat seseorang. Itu yang lalu sempat saya bahas bagi Anda. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama menarik sekali bahwa dosa itu selalu mengikat, dosa itu selalu mengikat. Dan biasanya saya selalu pakai Mazmur 1 ayat 1 ketika dia berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ketika Mazmur 1 ayat 1 bicara soal dosa, dia menggambarkan dosa dengan 3 bentuk aktivitas. 1, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, 2, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya setuju dengan Watchman Nee. Watchman Nee menunjukkan bahwa ada sebuah keterikatan, berjalan pertama dulu, kemudian berdiri, dan yang terakhir duduk. Dari berjalan ke berdiri kita menemukan ada sebuah tindakan yang dibatasi. Berjalan lebih bebas, berdiri sudah tidak lebih bebas. Dari berdiri kepada duduk, berdiri masih lebih bebas daripada duduk, walaupun tidak sebebas berjalan, tetapi berdiri masih lebih bebas daripada duduk. Oleh sebab itu Watchman Nee kemudian memaparkan bahwa dosa itu selalu mengikat. Dosa itu selalu mengikat, dan saya setuju dengan Watchman Nee. Berjalan, berdiri, duduk. Nah, ketika bangsa Israel keluar, ada spirit, ada roh yang mengikat mereka.
Dan hari ini secara sederhana, nomor 1 saya bicara tentang the spirit of ungratefulness, roh yang tidak mengucap syukur. Dalam 1 Korintus pasal 10, Paulus kemudian membahas tentang 5 dosa utama yang dilakukan bangsa Israel selama mereka melakukan perjalanan 40 tahun di padang gurun. Mulai dari Rafidim sampai Kadesh, ada paling tidak 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, dan selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, Paulus memberitahukan ada 5 dosa utama. Dosa percabulan, dosa tidak mengucap syukur, dosa pemujaan berhala. Tetapi yang menarik dari 5 dosa yang diungkapkan oleh Paulus, dosa mengucap syukur adalah dosa yang memakan korban paling besar. Dosa yang memakan korban paling besar. Dan yang paling menarik adalah dosa mengucap syukur, tidak mengucap syukur. Dalam 1 Korintus 10, Paulus menggunakan ketika mereka bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut. Paulus kemudian berkata, Allah membunuh sebagian besar dari mereka dengan malaikat maut. Menarik sekali. Kalau Anda kemudian mengerti cerita tentang bangsa Israel di Mesir, Anda akan menemukan bahwa malaikat maut adalah penghukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir pada tulah terakhir, tulah 10. Jadi hukuman yang Tuhan berikan ke Mesir, Tuhan berikan hari itu ke bangsa Israel. Jadi gambarannya apa? Ya, bangsa Israel dianggap sudah jadi sama seperti Mesir. Sebab hukuman yang Tuhan berikan ke Mesir, ternyata satu titik ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan berikan ke bangsa Israel. Itu yang lalu sempat saya katakan pada Anda, bahwa kitab Keluaran itu dibangun dan dimulai dengan sebuah cerita tentang Fir'aun yang tidak mengenal jasa daripada Yusuf, sehingga perbudakan itu terjadi. Jadi ada muncul satu Fir'aun yang tidak mengenal kebaikan, tidak mau mengakui kebaikan Yusuf atas Mesir. Sebab bangsa Israel hari itu ada sebab kebaikan Yusuf. Karena kebaikan Yusuf, Fir'aun di masa Yusuf kemudian mengundang keluarga Yusuf, Yakub dan seluruh saudara dan anak-anaknya datang ke Mesir, memberikan mereka lahan terbaik untuk peternakan. Sebab ketika dia bertanya, pekerjaanmu apa? Mereka jawab, gembala. Kemudian dia memberikan lahan terbaik yang bisa diberikan oleh Mesir hari itu untuk pengembalaan, yaitu tanah Goshen. Berikan kepada mereka sehingga bangsa Israel hari itu menetap di Goshen dan berkembang biak di Goshen, memenuhi Goshen. Mereka melakukan persis apa yang Tuhan perintahkan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi mereka melakukan, jadi Kejadian 1 dan Keluaran 1 itu adalah penggenapan. Keluaran 1 adalah penggenapan dari Kejadian pasal 1. Dan ketika mereka mulai berkembang, muncul satu Fir'aun yang kemudian tidak mengakui keberadaan atau jasa daripada Yusuf. Sehingga ketika dia tidak mengakui, saya bisa mengatakan orang yang tidak mengakui jasa baik orang lain apa? Tidak mengucap syukur, ungrateful. Nah, ketika dia tidak mengucap syukur, ungrateful, tulah demi tulah perbudakan itu terjadi untuk membebaskan Israel dari perbudakan. Tulah demi tulah Tuhan berikan sampai pada satu titik malaikat maut. Menariknya adalah kita menemukan pola yang sama dalam Keluaran, justru terjadi bukan kepada bangsa Mesir, tapi kali ini terjadi kepada orang Israel. Kembali lagi kita temukan sama seperti Fir'aun yang tidak mengakui jasa baik daripada Yusuf. Kita temukan hari itu dalam kitab Keluaran bahwa bangsa Israel tidak mengakui perbuatan baik dari Tuhan. Dan ketika bangsa Israel tidak mengakui perbuatan baik dari Tuhan, coba Anda temukan apa? Tulah demi tulah terjadi atas bangsa Israel. Dan yang menariknya adalah tulah yang paling besar, yang paling memakan korban adalah tulah yang menurut 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 menurut Paulus adalah tulah yang dibuat atau hukuman Tuhan yang dibuat atas bangsa Israel oleh malaikat maut. Jadi sama seperti malaikat maut membunuh anak-anak sulung dari orang Mesir, kita temukan bahwa malaikat maut membunuh sebagian besar dari penduduk Israel hari itu. Jadi kita temukan pola yang ungrateful. Jadi hari itu Israel jadi sama seperti Mesir. Hari itu Israel benar-benar jadi sama seperti Mesir. Yang ditindas berubah menjadi penindas hari itu.
Yang diperbudak sekarang berubah menjadi orang yang memperbudak. Yang nggak ada perbudakan benar sih, tetapi roh yang ada di Mesir. Nah itu tadi, roh perbudakan. Roh yang ada di Mesir hari itu yang banyak pendeta katakan adalah mereka keluar dari Mesir, tetapi Mesir tidak pernah keluar dari mereka. Yang kedua saya percaya adalah namanya unbelief. Jadi nomor 1 ungratefulness, kedua unbelief, tidak percaya. Kembali lagi ke 1 Korintus 10. Ini sesuatu yang cukup menarik, lama tidak saya perhatikan dengan baik. 1 Korintus pasal 10 ayat 1, Paulus berkata begini, "Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut." Paulus secara sengaja mengatakan ini supaya disamakan dengan apa yang terjadi kepada mereka pengikut Yesus. Jadi pengikut Musa dibaptis dalam awan dan laut, berarti pengikut Yesus dibaptis dalam Roh Kudus dan air. Ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Kenapa disebut makanan rohani? Sederhana, sebab mereka makan dari sebuah mujizat. Kita tahu selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Selama 40 tahun selama itu mereka makan dari mana? Turun mana dari langit. Dan buat saya itu makanan rohani. Kenapa makanan rohani? Ya jelas dari namanya aja mana, artinya nggak ketahuan. Mana artinya apa? Artinya apa? Ayo, artinya apa? Gitu. Tapi lucu itu. Mana artinya apa? Gitu. Apa itu? Gitu ya. Orang bertanya, apa itu? Jadi ini tidak diketahui. Makanya disebut makanan rohani, turun dari surga. Jadi saya selalu guyon, saya bilang 40 tahun pabrik roti di sorga, tiap pagi bangun lebih awal, memberi makan hampir sekian juta orang, ya ada ratusan ribu laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak dan orang tua, jadi ada belum termasuk bangsa-bangsa lain yang mengikuti mereka. Jadi 40 tahun sekian juta orang diberi makan, dan itu tidak mudah, tidak gampang gitu. Makanya kemudian itu disebut makanan rohani, sebab orang nggak ngerti itu apa sesungguhnya. Namanya adalah mana. Dan selama 40 tahun dari mana kukus, mana goreng, mana rebus, mana panggang, semua sudah dicoba gitu ya, supaya memberi variasi dari sebuah makanan, varietas dari makanan. Makanya ketika bangsa Israel bersungut-sungut sekali lagi yang lalu, mereka kan kemudian mengingat apa yang terjadi di Mesir, dan salah satu yang mereka ingat adalah timun dan brambang ya, bawang. Dan itu yang menarik, bahwa timun dan bawang itu tidak memberi kekenyangan gitu ya. Nah, seringkali sekedar ini sebuah perenungan saja. Seringkali kita lebih mau sesuatu yang bersifat penyedap, timun dan bawang, sesuatu yang memberi penyedap daripada sesuatu yang memberi pengenyangan gitu ya. Mereka diberi makan oleh Tuhan mana, mengisi perut mereka sampai kenyang. Kamu mau makan tanpa berhemat, silakan, Tuhan sanggup untuk menyediakan. Artinya dia memberi sesuatu yang akan secara esensi mengenyangkan kita. Dia mencukupi nutrisi mereka. Tapi hari itu ketika mereka bersungut-sungut, mereka ingat timun, semangka, daun bawang. Timun, semangka, dan daun bawang sifatnya adalah penyedap, memberi rasa, memberi sesuatu yang menyegarkan. Anda lihat seringkali kita dengan Tuhan begitu ya, lebih suka sesuatu yang bersifat, ya kalau pakai istilah Pak Guana, penyedap, bumbu, micin, daripada apa yang esensi. Kita lebih suka khotbah yang mengenakkan telinga daripada khotbah yang bersifat esensi. Kita lebih suka sesuatu yang bersifat entertainment daripada sesuatu yang bersifat esensi. Tuhan memberi apa yang esensi, tapi mereka itu ketika dipenuhi secara esensi, mereka butuh yang bersifat penyedap. Gitu. Jadi mereka kemudian mengatakan hal yang sama. Ayat 3 terus saja. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, 1 Korintus 10 ayat 4, dan ini yang menarik. Dan mereka semua
minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, satu kali saya baca satu buku, dan menarik sekali buku itu bertanya begini, selama 40 tahun mereka ada di padang gurun, mereka makan dari mana? Jawabannya adalah dari mana yang turun dari sorga. Tuhan juga memberi daging burung puyuh ketika mereka meminta daging. Nah, pertanyaannya adalah, kalau mereka makan dari mana? Pertanyaannya sederhana, mereka minum dari mana? Mereka minum dari mana? Hanya ada 3 peristiwa dalam sepengetahuan saya, mohon maaf kalau saya salah, saya belum cek lebih lanjut. Tetapi ada 3 peristiwa orang Israel diberi minum oleh Tuhan. 1 di Mara dan Elim. Di Mara ada air pahit, dia rubah menjadi manis, sesuatu yang bisa diminum. Kemudian di Elim ada 12 mata air, dia kemudian mereka minum di situ. Tuhan memberi minum hal pertama di Mara dan Elim. Yang kedua adalah Tuhan memberi minum ketika mereka minta air, tidak ada air, ada batu karang. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk memukul batu karang itu di daerah Rafidim. Itu di daerah Rafidim. Jadi di permulaan mereka berjalan ke padang gurun, masuk padang gurun. Setelah itu, setelah sekian lama kita temukan, kali ketiga Tuhan memberi minum adalah ketika mereka menjadi haus. Ketika mereka menjadi haus, itu ada di daerah Kades Barnea. Di daerah Kades Barnea. Jadi sudah lebih ke dalam padang gurun. Kemudian mereka bersungut-sungut lagi pada Tuhan, dan Tuhan kemudian menyuruh Musa untuk mengatakan kepada batu karang. Anda tahu peristiwa, Tuhan menyuruh Musa mengatakan pada batu karang supaya batu karang itu mengeluarkan air. Dan disitulah Musa kemudian saking emosi dan marah, dia memukul batu karang tersebut. Nah, hanya ada 3 peristiwa itu di mana Tuhan memberi minum air kepada bangsa Israel. Pertanyaan saya adalah, di antara 3 peristiwa itu mereka minum dari mana? Gitu ya. Dan menariknya dalam buku itu kemudian dia berkata, waktu saya menanyakan itu pada orang Yahudi yang benar-benar belajar Alkitab mereka, Perjanjian Lama, orang Yahudi jawab gampang. Minum dari batu karang yang sama. Jadi dalam pemikiran orang Yahudi adalah batu karang yang dipukul oleh Musa di Rafidim, di daerah Rafidim, adalah batu karang yang sama yang Tuhan suruh supaya Musa katakan air itu keluar di daerah Kades Barnea. Pertanyaan lebih lanjut adalah, bukankah 2 posisi itu berbeda? Satu ada di permulaan padang gurun, satu sudah lebih ke akhir padang gurun. Bukankah ada 2 posisi berbeda? Bagaimana mungkin ada batu karang yang sama? Kemudian orang Yahudi itu mengatakan kepada sang pendeta, kamu tidak membaca Alkitabmu dengan baik, katanya. Kemudian dia menunjukkan 1 Korintus 10 ayat 4. Dan 1 Korintus 10 ayat 4 dia berkata, Paulus mengatakan sesuatu yang benar. Ketika 1 Korintus 10 ayat 4 berkata, dan mereka semua minum rohani yang sama, atau minuman supranatural yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani, batu karang supranatural. Jadi batu karangnya itu ternyata ada secara supranatural yang kemudian dia tunjuk, baca baik-baik, yang mengikuti mereka. Saya kemudian cek di bahasa Inggris, ternyata memang beberapa terjemahan berkata ada batu karang yang follow them, berjalan bersama-sama dengan mereka. Bahkan ada satu terjemahan lebih lanjut berkata travel with them, berjalan, memang melakukan perjalanan. Dan dia berkata, jadi kami sendiri percaya satu hal. Apa itu? Bahwa batu karang itu berjalan bersama-sama dengan orang Israel. Dan selama 40 tahun mereka minum dari batu karang yang sama, dari air yang keluar dari batu yang sama. Dan buat saya waktu saya baca, wow, artinya secara 40 tahun memang supranatural. Dan lama-lama saya baru ngerti begini. Iya ya, kenapa saya bisa percaya bahwa ada roti turun dari langit, saya bisa percaya. Kenapa saya tidak bisa percaya bahwa Tuhan yang sama bisa buat batu karang berjalan bersama-sama dengan orang Israel? Kalau saya bisa percaya bahwa selama 40 tahun baju mereka tidak menjadi rusak, sepatu mereka tidak menjadi rusak, 40 tahun gak pernah ganti sepatu. Orang Israel selama 40 tahun kalau sampai ganti sepatu, itu bukan karena rusak, pasti karena bosen.
Karena selama 40 tahun, sampai dulu guru sekolah minggu saya pernah bilang, kemungkinan besar berarti, bayangkan 40 tahun, dari kecil pakai sepatu, tiba-tiba sepatunya tidak pernah rusak. Kemungkinan besar, guru sekolah minggu saya pernah berkata, jangan-jangan sepatunya itu bertumbuh bersama-sama dengan kaki mereka. Baju mereka bertumbuh bersama-sama dengan badan mereka. Dan kalau kita bisa percaya itu supranatural, dan dia berkata kalau Tuhan bisa menyediakan, Anda masih ingat, segenggam tepung sedikit minyak terus menerus baru tiap pagi, kenapa kita tidak bisa percaya pada sesuatu yang bersifat supranatural dari pemeliharaan Tuhan? Dan hari ini saya mengerti dengan jelas kenapa Tuhan Yesus marah dan sampai berkata pada orang Israel, kalau saja bangsa-bangsa lain Sodom dan Gomora melihat semua mujizat yang Tuhan buat atas bangsamu, mereka tidak akan berdosa. Mereka pasti akan bertobat. Kenapa? Sebab mujizatnya terlalu besar. Seringkali justru karena kita terlalu dipenuhi dengan mujizat, kita itu tidak menjadi aware terhadap sesuatu yang bersifat supranatural. Kita merasa itu menjadi sudah hak saya, sudah menjadi sesuatu yang biasa, padahal orang lain kalau lihat dari luar terhadap kehidupan Anda dan saya, mereka akan berkata, wow, hidupmu ini benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, hari ini saya mengingatkan kita di tengah-tengah kesulitan dan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah ketidakbisaan banyak hal yang harus kita kerjakan dan lakukan. Saya mengingatkan Anda sekali lagi pada satu hal, bahwa sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Ada hal-hal yang supranatural yang tetap Dia bisa sediakan bagi kita. Kalau 40 tahun Dia bisa pelihara orang Israel di padang gurun, dalam segala kekurangan mereka tidak bisa bercocok tanam, dalam segala keadaan mereka tidak bisa mendapatkan air, tapi mereka bisa makan dan minum dengan bebas. Saya percaya pada pemeliharaan Tuhan yang sama hari ini. Anggaplah kita sementara di sebuah padang gurun kesulitan, dan percayalah bahwa penyediaan yang supranatural itu terjadi. Tuhan Yesus sampai marah dan benar-benar marah. Sebab mereka unbelief. Mereka itu nggak percaya. Bukan hanya ungrateful, tetapi unbelief. Yang terakhir, Ulangan pasal 8, unrepent, tidak bertobat. Ulangan pasal 8 pernah saya bahas sudah lama sekali, tapi coba saja sekali lagi saya bahas bagi Anda. Ulangan 8 ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi perjalanannya itu bukan atas kehendak mereka, setuju, atas kehendak Tuhan. Jadi seluruh hidup Anda dan saya, persoalannya adalah di mana kita berjalan. Kita berjalan pada kehendak kita, jalan kita, atau berjalan pada jalan Tuhan, kehendak Tuhan Allahmu. Kemudian berkata, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, ini yang menarik, dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau, menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, jadi Dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, kemudian memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun, maka haruslah engkau insaf, bahwa, catat baik-baik, Tuhan Allahmu, ayat 5, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Menarik sekali ketika Tuhan bicara tentang perjalanan bangsa Israel selama di padang gurun. Tuhan berkata begini, dalam berjalan mengikuti Tuhan, ada satu hal yang harus Dia singkapkan dan ungkapkan, yaitu kondisi hati seseorang. Dan Dia berkata semua itu Dia rendahkan kita, Dia menguji kita supaya bisa diketahui apa yang ada dalam hati kita. Bukan berarti Tuhan tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita, tetapi saya percaya supaya kita jadi tahu apa yang ada dalam hati kita. Sekali lagi ya,
Tuhan menyingkapkan apa yang ada dalam hati kita, bukan dia menguji, dia merendahkan, bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang ada dalam hati kita, tapi justru disingkapkan sebab kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita sendiri. Oleh sebab itu dia menguji mereka, dia membuat mereka rapat, dia merendahkan hati mereka. Dan seandainya mereka tadi bersungut-sungut di masa itu, oke, Tuhan bisa terima. Tetapi kemudian dia berkata, kalau kamu sudah sadar, ayat 5, hendaklah kamu insaf. Jadi ketika kamu sudah tahu apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan, dia berkata, sekarang hendaklah kamu insaf. Insaf artinya, kamu satu kali Tuhan suruh bikin A, kamu nggak bikin A. Kamu langgar. Dan ketika kamu langgar, kemudian Tuhan tunjukkan apa yang salah, artinya kemudian terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka. Dia bilang, atau Tuhan memberkati mereka, waktu mereka lapar minta makan, tiba-tiba Tuhan sediakan beri mana. Nah, maksudnya Tuhan, sekarang kamu lihat kan, bahwa aku Tuhan bisa menyediakan apa yang kamu perlukan. Jadi, hendaklah kamu insaf. Insaf artinya, sekarang kalau kamu sudah lihat pertolongan Tuhan, kamu sudah lihat jawaban Tuhan, kamu sudah lihat konsekuensi dari kesalahanmu sendiri, maka Tuhan berkata, hendaklah kamu insaf. Insaf artinya, kamu sadar, tapi bukan hanya sekedar sadar. Dalam pengertian Tuhan ada begini, kalau sekarang kamu sudah tahu bahwa Tuhan sanggup pelihara kamu, kalau sekarang kamu sudah tahu kalau kamu buat salah kemudian kamu akan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan menurut kedaginganmu, sekarang ya tolong mulai dari sekarang apapun yang Tuhan perintahkan, ya lakukan. Tuhan bilang jangan A, tiba-tiba kamu langgar, kamu buat A, kan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Dan ketika terjadi sesuatu tidak mengenakan, Tuhan mau bilang begini, nak, sama seperti Bapak mengajari anaknya, nah kan udah lihat toh, Papa bilang A, jangan buat A, kamu buat A. Akhirnya tidak terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya sekarang nak, mulai dari sekarang kalau Papa larang, jangan dibikin. Kan gitu. Kalau Papa suruh buat ini, jangan takut. Sebab Papa sanggup menyediakan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Makanya kemudian di garis bawahi dalam Ulangan 8, hendaklah kamu insaf. Sadar, kalau dulu kamu sudah buat salah, kemudian kamu mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, kalau dulu kamu bersungut-sungut, sekarang kemudian kamu temukan bahwa Tuhan sanggup untuk mencukupi segala sesuatu yang kau butuhkan, sekarang belajarlah bertobat, berbalik dari cara berpikirmu yang salah, dan belajar mempercayai Tuhan. Jadi, kenapa mereka ungrateful, kenapa mereka unbelief? Sederhana, sebab mereka nggak pernah bertobat, unrepented. Sehingga 40 tahun persoalan yang sama berputar dan berputar dan berputar dan berputar pada hal yang sama. Minta makan, Tuhan beri mana. Mana berputarnya Pak? Minta daging. Kan gitu, sama. Minta air, Tuhan beri air, dipukul di Mara dan Elim, kemudian dipukul. Di Mara dan Elim kasus itu menarik. Sebab Tuhan baru saja membuktikan kepada mereka di Mara dan Elim, baru saja Tuhan membuktikan, baru lewat 3 hari, Tuhan membuktikan kepada mereka bahwa Dia Tuhan yang berkuasa atas air ketika Dia menyeberangi bangsa Israel, melewati Laut Merah dan membunuh tentara-tentara Mesir. Siapa yang bisa mengendalikan air yang besar, yang membelah lautan? Siapa? Tuhan. Artinya Dia Allah atas air. Baru 3 hari Dia membuktikan bahwa Dia Allah atas air. 3 hari kemudian mereka lupa minta air. Mereka tidak bisa mempercayai Tuhan yang berkuasa atas air. Mereka tidak bisa. Dia sudah membuktikan, mereka tidak bisa percaya. Menariknya beberapa hari kemudian ketika mereka memasuki Rafidim, kembali lagi persoalan air. Berkutat hal yang sama. Musa harus mengingatkan mereka bahwa kalau Tuhan sanggup memelihara kita dulu, Tuhan sanggup memelihara kita sekarang.
Kalau kita juga nggak belajar dari pengalaman-pengalaman dulu, makanya saya sungguh percaya bahwa mujizat adalah bagian dari pelajaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau orang menerima mujizat tetapi tidak pernah membuat orang itu mempercayai Tuhan lebih jauh, Anda itu saya sebut unrepented, tidak bertobat sebenarnya. Mari kekasih Tuhan, kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, tetap percaya bahwa hari ini Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Mari kita lepaskan setiap roh-roh perbudakan dalam hidup kita. Ungrateful, tidak bersyukur. Unbelief, tidak percaya. Dan yang terakhir, unrepented, tidak bertobat, tidak sadar, tidak insaf. Percayalah, sadarlah, insaflah, mengucap syukurlah hari ini. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, berdiskusi berkaitan dengan apa yang tadi Pak Doni sampaikan. Ya, hati-hati dengan roh perbudakan ini, karena tanpa kita sadari kita sedang diperbudak oleh 3 hal tadi. Ya, tidak bersyukur, tidak percaya, tidak bertobat. Jangan-jangan untung Tuhan itu tidak seperti kita, Pak, yang mudah gregetan gitu. Oke, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda, dan kami akan kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.